Dua orang pendaki mengalami hipotermia saat mendaki Gunung Patuha di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Satu di antaranya meninggal. Meski banjir di sejumlah titik mulai surut, namun genangan air masih terlihat di sejumlah titik di Jakarta. Harga beras di sejumlah daerah naik meski pasokan beras melimpah. Selamat sore saudara, semoga kabar Anda selalu dalam keadaan baik. Selain 3 sorotan utama tadi, sejumlah informasi lain dari berbagai penjuru tanah air akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Ihsan Sitorus. Inilah Indonesia Update selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi dengan tinggi kolom abu mencapai 18 km. Hujan kerikil melanda desa sekitar lereng gunung, bahkan sampai ke wilayah Kabupaten Sika. Gimana bisa kita ini? Aku kaget ya. Inilah detik-detik erupsi eksplosif Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur yang terekam ponsel warga pada Senin siang. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mencatat tinggi kolom abu vulkanik mencapai 18 km dari puncak kawah yang menyebar ke arah barat. Sejumlah desa di sekitar lereng gunung dilaporkan diguyur hujan pasir dan kerikil hingga mencapai wilayah Kabupaten Sika. Warga diminta tenang dan tidak beraktivitas dalam radius 7 km sambil menunggu arahan pemerintah setempat. Sementara imbas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, 6 penerbangan dari dan menuju Flores Timur serta Sika dibatalkan. Selain pembatalan penerbangan di Bandara El Tari Kupang, Bandara Frans Seda Maumere ditutup hingga 8 Juli akibat abu vulkanik di area bandara. Sampai dengan siang hari ini, tanggal 7 Juli 2025, untuk penerbangan di Bandar Udara El Tari sendiri masih berlangsung normal. Namun terdapat 6 rute penerbangan yang mengalami pembatalan penerbangan, antara lain dengan maskapai Wings Air tujuan Maumere dan Larantuka, kemudian 6R tujuan Maumere mengalami pembatalan penerbangan. Kita ke sorotan lain, seorang pendaki Gunung Patuha di Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat meninggal dunia diduga karena hipotermia. Evakuasi korban pun berjalan dramatis. Video geser ke itu, estafet, mana? Polisi bersama warga menandu seorang pendaki yang diduga mengalami hipotermia hingga meninggal pada Sabtu malam. Dalam kondisi hujan dan licin, polisi dan warga harus berjalan lebih dari 2 km untuk mencapai lokasi korban di jalur pendakian Gunung Patuha. Selain hipotermia, korban diduga kelelahan saat mendaki gunung. Belum ada pernyataan resmi dari kepolisian maupun pemerintah Kabupaten Bandung terkait peristiwa ini. Situasi hujan lebat, asnit. Hujan lebat. Ada mending sakitnya. Halo. Sebelumnya, seorang wisatawan lain juga dievakuasi dari Gunung Patuha, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Korban sempat dilaporkan hilang dan ditemukan dalam kondisi selamat namun mengalami hipotermia. Pencarian sempat terkendala kabut tebal dan hujan. Petugas gabungan harus berjalan kaki menuju lokasi Sunan Ibu Kawah Putih yang diduga menjadi tempat tujuan korban. Usai dievakuasi, korban langsung dibawa ke klinik untuk pemeriksaan.
dilaporkan. Ada beberapa pendaki yang sedang melaksanakan hiking ini mengalami hipotermia. Kemudian segera dari situ tim meluncur ke lokasi yang memang diinformasikannya itu di lokasi Sunan Ibu ya, Gunung Patuha. Itu ketinggiannya sekitar 2.400 lebih. Sesampai di sana ditemukan seseorang perempuan ya, inisialnya RM, ini masih 16 tahun yang benar saja mengalami hipotermia dalam kondisi sudah hampir pingsan. Segera langsung dibawa ke klinik terdekat dan alhamdulillah ini berhasil diselamatkan. Masih terkait insiden pendakian, Saudara, tim Basarnas Sulawesi Utara mengevakuasi seorang pendaki dari Gunung Klabat, Minahasa Utara. Korban sempat mengalami sakit perut hingga tak sadarkan diri. Ini orang tandai pak kura-kura. Pendaki perempuan asal Kota Bitung berhasil dievakuasi petugas pada Senin dini hari dalam kondisi selamat. Korban langsung dibawa ke Polsek Air Madidi untuk dijemput keluarga. Korban sebelumnya sakit perut hingga tak sadarkan diri saat berada di pos 4 Gunung Klabat. Korban bersama 6 temannya mendaki Gunung Klabat sejak Sabtu malam. Jadi kami terima informasi pada malam hari, kurang lebih di jam 10 malam, dan langsung kami mengaksi menuju pos titik start di kaki Gunung Klabat dan mulai melangkah di pukul 10.30. Dan pagi tadi sekitar jam 6 lewat, yaitu di tanggal 7 Juli 2025, korban berhasil diturunkan dari Pegunungan Klabat ke Polsek Air Madidi dalam kondisi selamat. Beralih ke sorotan lain, Saudara, 3 jenazah dievakuasi dari Selat Bali dari Minggu siang hingga Senin pagi. 1 dari 3 jenazah teridentifikasi sebagai penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam. Tim gabungan pada Senin pagi kembali menemukan 1 jenazah yang diduga korban KMP Tunu Pratama Jaya. 2 jenazah juga berhasil ditemukan pada hari Minggu. Dari 3 jenazah yang ditemukan, baru 1 jenazah yang berhasil diidentifikasi tim DVI Polri atas nama Ikadek Oka berusia 51 tahun. Korban terkonfirmasi merupakan korban KMP Tunu Pratama Jaya. Bisa kita simpulkan untuk korban yang pertama itu terkonfirmasi atas nama Ikadek Oke. Ikadek Oke umur 51 tahun, tempat tinggal, tanggal lahir Banjarangkan 18 September 73, alamat desa Beda, dusun Banjarangkan, kecamatan Banjarangkan, Klungkung, Provinsi Bali. Di hari kelima, tim gabungan memperluas area pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya. Pencarian difokuskan ke arah selatan dari posisi terakhir kapal dengan jangkauan hingga 25 mil laut. Tim juga menurunkan alat pemindai objek bawah laut atau ROV untuk mendeteksi objek yang diduga badan KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam. Kemudian kami juga sudah siap menurunkan ROV hari ini, mencoba di 5 nautical mile untuk mencoba mencari di area temuan kemarin terakhir. Dan juga kami sudah siap dengan penyelam yang kemarin berada di KRI Pulau Vanildo. Sudah kami turunkan bergabung dengan tim penyelam dari Basarnas dan rekan-rekan lainnya yang ada di sini. Sementara kondisi keluarga korban KMP Tunu Pratama Jaya di posko Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur kian memprihatinkan. Puluhan orang mengeluh sakit akibat kelelahan, stres, dan kurang istirahat. Mereka mengalami pusing, nyeri otot, hingga susah tidur. Satu persatu mereka dilayani oleh tim kesehatan. Selain memberikan pendampingan psikologis, kesehatan keluarga korban juga terus dipantau petugas.
tensi kok tinggi. Dari awal ke sini tinggi sudah. Apa? Mungkin karena nggak nyenyak tidur atau seperti apa, Bu? Nggak bisa tidur. Gitu. Ini masih mau nunggu siapa nih, Bu? Anak saya. Yang atas nama siapa, Bu? Dalian. Masih belum ada kabar, Bu. Jumlah keluarganya korban ada 25 pemeriksaan, 25 orang ya. Terdeteksi beberapa yang mempunyai hipertensi, mialgia, sama kepalgia. Jadi ada beberapa juga ISPA. Itu kenapa penyebabnya, Bu? Penyebabnya antara lain memang karena kelelahan yang bersangkutan, kemudian ada riwayat juga karena memang kurang istirahat seperti itu. Informasi usai jeda, saudara. Meski banjir di sejumlah titik di Jakarta mulai surut, namun genangan air masih terlihat di sejumlah titik. Saudara, meski hampir semua wilayah di Jakarta yang terendam banjir mulai surut, namun genangan air hingga Senin pagi masih terlihat di sejumlah titik. Salah satunya di kawasan perempatan Outer Ring Road, Puri Kembangan, Jakarta Barat. Ketinggian air mulai dari 30 hingga 50 cm ini membuat arus lalu lintas tersendat. Rekayasa lalu lintas dilakukan petugas berupa kontraflow untuk mengurai kemacetan. Banjir juga berdampak pada kemacetan di pintu keluar tol Kembangan. Banjir terjadi akibat luapan Kali Angke. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut banjir kali ini dipicu berbagai faktor, di antaranya banjir kiriman, curah hujan tinggi, serta banjir rob. Untuk membantu mengatasi masalah banjir Jakarta, Pramono Anung mengaku telah mengeruk sejumlah kali di pinggiran Jakarta. Salah satunya adalah kali irigasi di Cakung, Jakarta Timur. Banjir yang terjadi bersamaan. Yang pertama adalah banjir kiriman, yang kedua adalah banjir karena curah hujan yang ada di tempat di Jakarta, yang ketiga pas bersamaan rob atau permukaan air lautnya naik. Pasti masyarakat Jakarta banyak yang tidak mengetahui bahwa permukaan air laut Jakarta baru turun jam 10.30 tadi malam. Dan alhamdulillah kalau melihat apa yang dilakukan di Jakarta sekarang ini, banjir tinggal sedikit ada di Jakarta Timur dan sedikit di Barat. Praktis yang lain sudah tertangani dengan baik. Beralih ke sorotan lain, di tengah melimpahnya cadangan beras milik pemerintah, harga beras premium di Polewali Mandar, Sulawesi Barat justru terus meroket dan naik hingga 5 kali dalam sebulan. Di Pasar Sentral Pekabata, Kecamatan Polewali, Polewali Mandar, harga beras jenis premium kini menyentuh angka Rp410.000 per 25 kg atau Rp16.000 per kilogramnya. Sementara untuk harga beras medium di kisaran Rp15.000 per kilogram. Namun beras jenis ini sudah tidak banyak tersedia di lapak pedagang selama 2 pekan terakhir. Menurut pedagang, lonjakan harga beras terjadi sejak awal bulan Juni lalu dan tidak pernah mengalami penurunan. Kurang lebih ada 4-5 kali kenaikan. Iya, mulai dari 3,5 naik ke 360, 365, 380, 390. Sekarang harga kemarin 2 hari yang lalu masih sempat harganya 400. Untuk hari ini 410. Pak, selain naik Pak, stok beras seperti apa Pak? Ya mungkin agak sudah mulai menipis. Susah juga. Iya, susah. Tanggapannya terlalu naik Pak, di drastis naiknya. Iya, dari 75 ke 85. Kalau kami ibu rumah tangga itu pasti berasa sekali. Iya. Ada mungkin harapannya ke pemerintah mungkin bagaimana?
kedepannya, ya mudah-mudahan harganya kedepannya bisa turun kembali normal. Di Cirebon, Jawa Barat, harga beras premium di pasar tradisional Pasar Jamblang menyentuh angka 15.500 per kilogram. Beras paling murah juga sudah dijual Rp13.500 per kilogram. Kenaikan harga beras berlangsung bertahap, sekitar Rp100 hingga Rp200 per hari sejak 2 bulan terakhir. Biasanya saya beli 5 kilo gitu tuh. Kadang 10 kilo, kalau lagi murah 10 kilo, kalau lagi mahal 5 kilo. Iya, sekarang lagi sih mahal, kadang naik turun, kadang ini. Iya. Sebelumnya Ibu paling murah berapa belinya dengan beras kualitas yang sama? Yang saya beli 13.5 gitu, yang udah bagus gitu. 15 yang itu yang paling bagus 15.5. Yang premium yang paling tinggi dari 12 sampai 12.5 sampai 15. Kenapa sih Pak ini terjadi kenaikan? Iya, kenapa ya? Nggak tahu. Dari bulan-bulan kemarin, sebulan yang lalu, naiknya sedikit-sedikit, 200, 500. Harga beras membuat pusing penjual makanan di tanah air. Termasuk Haryanti, pemilik warung makan di Kelurahan Sampangan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Ia harus putar otak dengan harga beras yang naik sejak 2 bulan terakhir. Agar dapur terus ngebul, Haryanti terpaksa mengurangi keuntungan. Karena jika mengurangi porsi atau menaikkan harga, risikonya ditinggal pelanggan. Sekarang udah paling murah itu 325. Nah, saat ini mungkin beda merek juga ya, jadi 337 kemarin. Sebelumnya mungkin 3 hari sebelumnya 335. Nggak tahu hari ini. Yo tetap ya biasa, masalah udah para pelanggan ya, kalau dikurangi yo malah jadi mengurangi pelanggan, takutnya yo seperti biasa aja. Untungnya dikurangi berarti? Ya pasti, pasti. Naiknya harga beras ternyata tak membuat petani kipas-kipas. Fadli Usman misalnya, petani padi di Kota Gorontalo ini hanya panen keringat karena hasil panen menurun akibat cuaca buruk hingga serangan hama. Belum lagi ditambah dengan biaya produksi yang tinggi. Alhasil ketika harga beras melambung tinggi, Fadli hanya bisa gigit jari. Orang bekerja tuh otomatis tak ganggu dengan musim hujan yang tidak stabil ini. Jadi gabah juga pengaruh, masuk di gilingan, otomatis jadi merah dari hasil padi. Hasil beras ya, kualitas beras itu merah dia. Dari data BPS, kenaikan harga beras mulai terjadi sejak dari penggilingan sejak Mei silam. BPS mencatat harga beras premium naik atau inflasi sebesar 2,05% secara bulanan dan naik 3,64% secara tahunan. Di tingkat grosir juga naik 1,78% secara bulanan dan secara tahunan 4,16%. Di tingkat eceran, inflasi beras secara bulanan yakni 1% dan secara tahunan yakni 3,38%. Kenaikan harga beras ternyata tak hanya membuat masyarakat kecil keheranan. Bahkan Menteri Pertanian pun mengernyitkan dahi. Ia tak habis pikir harga beras bisa naik padahal cadangan beras pemerintah mencapai 4 juta ton, atau dengan kata lain, tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Hasil investigasi Kementerian bersama Badan Pangan Nasional dan Satgas Pangan Polri juga menemukan beras yang dijual di atas harga eceran tertinggi, plus beras yang tidak memenuhi standar mutu. 1,6 ini keluar, kemudian yang baru ini jadi beras yang ada di Bulog nanti semuanya baru. Karena 2,6 sekarang pengadaan, katakanlah kita bisa 4 juta, berarti di akhir tahun bisa stok kita kurang lebih 3 juta ton di akhir tahun. Dan itu mungkin tertinggi stok kita. Jadi, saya ulang, Bu Ketua, 1,7, SPHP 1,2, tambah bansos sekarang sudah pengeluaran 362 ribu ton. Berarti 1,5. Jadi ini sangat aman. Karena semuanya beras baru nanti di akhir tahun. Di atas kertas, produksi beras nasional memang diprediksi terus akan naik hingga Agustus mendatang, yang jumlahnya mencapai 8,09 juta ton. Tapi jika anomali tak bisa dideteksi, bukan mustahil, nasi yang kita makan harus dibeli dengan merogoh kocek lebih dalam lagi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, 8 jam terbakar, 2 bangunan pabrik sepatu di Ngawi, Jawa Timur nyaris ambruk. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda.
Kita tiba di paruh akhir Indonesia Update. Saudara, 2 bangunan pabrik sepatu di Ngawi, Jawa Timur ludes terbakar. Besarnya kobaran api sulit dipadamkan. Kobaran api membakar ludes bangunan tempat produksi sepatu siap ekspor. Sejumlah pekerja dibantu anggota TNI dan Polri berjibaku mengeluarkan barang yang mudah terbakar dari gudang yang berdekatan dengan gedung yang terbakar. 3 mobil pemadam dari Pemkab Ngawi didatangkan untuk memadamkan api. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran baru dapat dipadamkan setelah 8 jam. Selain besarnya kobaran api, kebakaran sulit dipadamkan lantaran banyaknya bahan pembuatan sepatu yang terbakar. Insiden kini dalam penanganan Satreskrim Polres Ngawi. Kami tutup Indonesia Update edisi kali ini, saudara. Saya Ihsan Sitorus pamit. Sehat selalu. Sampai jumpa.